Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah henti-hentinya menganugerahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah merasakan yang namanya ngantuk, yang senantiasa sibuk di setiap saat, di setiap harinya, di setiap waktu mengurusi makhluk-makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali memberi kita nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan nikmat hidayah untuk kembali kita dikumpulkan di tempat ini untuk kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu bentuk besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap kita seluruhnya. Karena dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya sebuah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan padanya agama. Allah akan fahamkan kepadanya tentang agamanya. Dan dengan cara Allah beri kita hidayah untuk berkumpul di majlis ini, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin memahamkan kepada kita tentang agamanya. Maka ini menunjukkan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita seluruhnya. Maka jaga nikmat ini dengan cara senantiasa mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian wahai hamba-hamba Allah bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya tersebut. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur atas nikmat tersebut, tidak mau bersyukur kepada Allah, kalian tidak mau mengakui bahwa nikmat yang ada pada kalian datangnya dari Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah, maka sungguh azabku amatlah pedih.
Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ini kita akan membaca sebuah kitab yang sangat agung sekali. Ini kitab Sirah An-Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, penutup para nabi. Beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diberitakan di kitab-kitab sebelumnya, di kitab Injil, Taurat, Zabur, senantiasa disebutkan, diberitakan bahwa akan datang nanti manusia yang akan membawa kebenaran. Ikutilah manusia tersebut. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa disebut namanya di kitab-kitab terdahulu sampai di kitab yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni Al-Qur'an. Kitab yang paling sempurna, yang paling agung. Baik adik-adik sekalian, kita akan baca kitabnya. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu di mana awal terjadinya perang Badar Kubra ini sebetulnya penyebabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bukan untuk berperang secara terbuka dengan kaum musyrikin. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ingin menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan juga orangnya cerdas, dia senantiasa waspada, maka dia pun mengirim utusan, terlebih dahulu mengirim surat kepada orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin telah keluar ingin menghadang mereka. Akhirnya orang-orang musyrik Quraisy pun menggalang seluruh kekuatan yang bisa mereka kumpulkan hingga mereka bisa terkumpul 1.000 lebih pasukan yang lengkap persenjataannya, lengkap perbekalannya, lengkap perisainya, pedang, tombak dan panahnya. Hingga pada akhirnya menyusul surat yang kedua bahwasanya Abu Sufyan telah selamat dari pengejaran kaum muslimin dan orang-orang musyrik ini disuruh kembali, namun mereka bersombong, tidak mau kembali. Mereka ingin terus berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus ingin berkeinginan untuk menghancurkan kaum muslimin dikarenakan jumlah mereka yang sangat banyak. Sementara ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kaum muslimin hanya sekitar 300 belasan orang saja, dan mereka pun keluar bukan dengan persenjataan yang lengkap, bukan dengan perbekalan yang lengkap. Mereka keluar seadanya. Hingga pada akhirnya bertemulah mereka di Badar. Mereka pun saling berhadapan, saling melihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat sungguh-sungguh. Betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam kerahkan seluruh kemampuan berdoanya. Nabi merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala layaknya anak kecil yang meminta kepada orang tuanya, betul-betul mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar di hari itu Nabi diberi kemenangan oleh musuh-musuhnya. Maka sebelum terjadinya peperangan secara terbuka, biasanya orang-orang musyrik, orang-orang terdahulu itu sebelum berperang secara terbuka serentak, biasanya mereka melakukan adu tanding, duel dulu. Mereka saling menampakkan kehebatan, kepahlawanan mereka. Mereka saling menunjukkan taring mereka, saling menunjukkan kepahlawanan mereka. Akhirnya diadakan adu tanding atau duel.
Maka majulah 3 orang dari pasukan berkuda yang terbaik dari kalangan kaum musyrikin, yakni yang bernama Utbah bin Syaibah. Kemudian yang keduanya adalah anak dari Rabi'ah, serta yang ketiga Al-Walid bin Utbah. Mereka pun menantang untuk melakukan duel dengan kaum muslimin. Maka tampillah dari kalangan kaum muslimin 3 orang dari kalangan Ansor. Lalu mereka mengatakan, kami menginginkan orang yang berasal dari anak dari paman-paman kami, yaitu mereka menginginkan yang melawan mereka adalah dari kalangan sahabat Muhajirin. Maka karena mereka menginginkan lawan tanding dari kalangan Muhajirin, sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, tampillah Ubaidah bin Al-Harith yang pertama, kemudian yang kedua Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an, kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian berhadapanlah mereka. Lihat, kaum muslimin dengan kaum musyrikin pun mulai berhadapan. 3 orang dari kalangan musyrik, 3 orang dari kalangan kaum muslimin mulai saling mengambil pasangan duel masing-masing. Lalu mulailah mereka saling memainkan pedangnya. Mereka pun mulai beradu. Mereka saling mengeluarkan kehebatan mereka. Pedang pun disabitkan. Kemudian mereka saling bergulat dan memperlihatkan keahlian mereka masing-masing, hingga pada akhirnya berhasillah Hamzah radhiyallahu taala anhu membunuh Syaibah yang merupakan pasangan tanding duelnya. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu pun berhasil membunuh Al-Walid. Lalu sementara Ubaidah dan Utbah terjadi saling tebas. Di antara mereka saling tebas menebas hingga pada mereka terdapat banyak luka-luka. Masing-masing di antara mereka melakukan tikaman terhadap yang lainnya. Kemudian Ali dan Hamzah radhiyallahu taala anhu pun segera menyerang Utbah lalu membunuhnya. Lalu kemudian memapah Ubaidah kembali ke tendanya dalam keadaan kakinya satu terpotong. Selanjutnya beliau pun meninggal dunia 4 atau 5 hari setelah pertempuran Badar tersebut. Masih bisa bertahan sekitar 4-5 hari. Jadi dalam perang adu duel ini, adu tanding ini, kaum musyrikin betul-betul mengalami kekalahan yang sangat besar. 3 orang terjago di antara mereka telah mati di tangan kaum muslimin di ajang duel tersebut, hingga perkara ini membuat mereka betul-betul geram, marah sekali. Mereka betul-betul tidak bisa menerima perkara ini. Akhirnya mulailah mereka melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Maka orang-orang musyrik ini pun merasa jengkel dengan hasil pertarungan tersebut. Kemarahan mereka mulai meluap, lalu menghantam barisan kaum muslimin dengan bengisnya dan menyerang mereka dengan serangan total, secara total. Langsung mereka menyerang kaum muslimin. Sementara kaum muslimin bertahan pada posisi mereka dan berusaha membela diri sambil mereka mengumandangkan kalimat Ahad, Ahad, Ahad. Kalimat ini melambangkan mereka betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menyeru bahwasanya yang pantas diibadahi hanyalah satu,
Yang pantas disembah hanyalah satu. Ahad maknanya esa, satu, satu. Maknanya Tuhan itu hanya satu, tiada yang lain. Yang pantas disembah hanyalah satu, yang pantas ditaati secara total hanyalah satu. Itulah makna kalimat yang senantiasa dilantunkan oleh para sahabat ketika mereka dalam keadaan genting, susah dalam peperangan. Senantiasa yang keluar dari lisan mereka adalah ahad, ahad, yang esa, yang esa. Sebagaimana kalimatnya Bilal radhiyallahu taala anhu ketika dihukum oleh majikannya dengan hukuman yang sangat berat, diangkatkan, dia ditaruh di padang pasir yang sangat panas, kemudian dicambuk, kemudian diangkat batu yang sangat besar di atas punggungnya yang tidak bisa diangkat kecuali beberapa orang yang baru bisa mengangkat batu tersebut. Kalimat yang senantiasa terlontar dari lisannya Bilal radhiyallahu taala anhu hanyalah satu, ahad, ahad. Hanya satu Tuhanku, hanya satu Tuhanku. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar merasakan rasa ngantuk. Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa yang sangat mengantuk sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum muslimin, "Bergembiralah kalian, wahai Abu Bakar, telah datang kepadamu pertolongan dari Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rasa ngantuk itu tiba-tiba langsung terbangun dan mengkabarkan kepada para sahabat, "Gembiralah kalian." Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat pertolongan dari Allah. Telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gembiralah kalian, kata Nabi, telah datang pertolongan dari Allah. Inilah Jibril alaihissalam. Nabi melihat Jibril alaihissalam hadir di peperangan tersebut, melihat, menghadiri, bahkan ikut campur dalam peperangan itu. Telah datang Jibril, ia memegang kendali kudanya, mulai menuntunnya di atas kaki-kaki yang berdebu. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul menurunkan kepada kaum muslimin dengan 1000 malaikat sebagai bantuan untuk kaum muslimin yang berbondong-bondong. Maka bangkitlah Nabi sallallahu alaihi wasallam meloncat dengan mengenakan pakaian besi dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki juga kancah peperangan dengan membaca ayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur." Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Dalam surah Al-Qamar ayat 6 ayat 45. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah wajah orang-orang musyrik sambil berkata, "Menjadi buruklah wajah-wajah itu, maka tidaklah seorang musyrik pun kecuali terkena kedua matanya dan hidungnya oleh pasir tersebut." Dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 17, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah kamu yang melemparkan ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang kaum musyrikin sambil menyeru, "Majulah kalian wahai kaum muslimin." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membangkitkan mereka untuk berperang. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin dalam peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyemangati sahabatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terjun dalam peperangan tersebut.
hingga akhirnya tak kala sahabat melihat kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam medan pertempuran tersebut, mereka pun semakin bertambah semangat mereka menjadi double. Betul-betul mereka senantiasa berada di depan, di kanan, kiri, belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengayunkan pedang-pedang mereka, menjadi semakin semangat mereka dengan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Dan semangat mereka semakin kian bertambah dengan munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, dan peperangan pun semakin seru. Mulailah mereka merubah barisan dan menebas leher-leher musuh. Lalu para malaikat pun membantu mereka. Lihat ya, para malaikat pun ikut andil dalam peperangan tersebut. Maka malaikat itu memenggal kepala-kepala orang-orang musyrik itu dan mematahkan semua jari-jari mereka. Maka terlemparlah kepala seseorang dari orang-orang musyrik itu tanpa tahu siapa yang memenggalnya. Tidak ada yang melihatnya, tiba-tiba terlempar saja kepala itu. Hal ini banyak membuat sahabat heran. Tiba-tiba terlempar lagi di dekatnya kepala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 1000 malaikat untuk membantu kaum muslimin ketika itu. Jadi kemenangan pada peperangan Badar itu bukan semata karena kehebatan kaum muslimin, bukan ya adik-adikku sekalian. Itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara logika mustahil 300 manusia prajurit yang bersenjatakan dengan persenjataan biasa-biasa, tidak lengkap, melawan 1000 pasukan yang lengkap persenjataannya. Mustahil 300 ini bisa menang secara logika. Namun mereka menang karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rontoklah tangan salah seorang tanpa tahu siapa yang memotongnya, hingga terjadilah kekalahan pada pihak kaum musyrikin ketika itu, hingga mereka pun lari menyelamatkan diri. Maka kaum muslimin pun akhirnya dapat mengusir mereka. Sebagian musuh berhasil mereka bunuh dan sebagian yang lainnya berhasil ditawan. Hingga kemenangan penuh pun diraih oleh kaum muslimin dalam pertempuran Badar ini. Dan ada kisah yang lucu, ada yang kisah yang menarik adik-adikku sekalian. Pada pertempuran Badar ini hadir juga iblis laknatullah alaih. Hadir juga iblis menyaksikan pertempuran Badar ini. Apa tujuannya iblis hadir? Dia hadir dalam bentuk sosok seperti Suraqah bin Malik. Dia berwujud manusia. Dia hadir untuk menjadi penyemangat bagi kaum musyrikin. Dia berada di barisannya musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di barisannya musuh Allah, berada di barisan kaum musyrikin ketika itu. Dia hadir untuk mengkompor-kompori kaum musyrikin, menyemangati kaum musyrikin agar mereka segera membunuh hanguskan kaum muslimin ketika itu. Namun lihat ya, dasar iblis ini laknatullah alaih, tak kala dia telah melihat pertolongan dari Allah, pertolongan Allah mulai datang, yakni Allah telah mengirim malaikat-malaikatnya untuk menolong kaum muslimin. Dia pun ketakutan, dia pun segera lari terbirit-birit menuju Laut Merah. Dia pun lari menuju Laut Merah dan dia pun menceburkan dirinya ke dalam laut. Karena memang iblis itu beserta bala tentaranya, memang dia tinggal di laut. Iblis itu dengan seluruh tentaranya tinggalnya di laut. Dia pun lari ketakutan karena sudah melihat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala telah datang untuk kaum muslimin. Kemudian
Kisah yang paling menakjubkan dalam peperangan ini adalah kisah dua sahabat yang masih muda, umurnya belasan tahun, yang dua sahabat ini betul-betul semangat ingin membunuh pemimpin orang-orang musyrik ini, panglima perang orang-orang musyrik ini. Dua anak muda, usianya masih belasan tahun, yang mereka inilah yang membunuh Abu Jahal, yang merupakan pentolan-pentolannya orang-orang musyrik, bosnya orang-orang musyrik, orang-orang yang paling keras dalam memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling hebat dalam menyiksa kaum muslimin sewaktu di Mekah, orang yang paling hebat memberikan gangguan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal laknatullah alaih. Kita akan ceritakan kisahnya sebagai penutup. Lalu Abu Jahal ini berada di tengah-tengah satu kelompok orang yang menjaganya dengan penjagaan ketat, yang pedang dan tombak-tombak mereka mengelilingi seperti pagar perisai. Jadi betul-betul Abu Jahal ini punya penjaga-penjaga yang betul-betul ketat di sekelilingnya, seperti perisai-perisai yang sulit untuk ditembus, tidak bisa ditembus. Sangat ketat penjagaannya. Lalu sementara itu di dalam barisan kaum muslimin, yakni di sekitar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, terdapat dua pemuda Ansor yang Abdurrahman mengkhawatirkan posisi kedua anak muda ini, di mana salah seorang di antara keduanya bertanya kepada Abdurrahman bin Auf ini. Lihat ya, dua pemuda ini sangat hebat. Mulailah dua pemuda ini bersaudara. Mulailah salah seorang di antara mereka bertanya kepada Abdurrahman, "Wahai paman, yang mana dibilang Abu Jahal? Yang mana itu orangnya?" Maka Abdurrahman pun heran. "Apa urusanmu dengan Abu Jahal? Mau apa kamu dengan Abu Jahal? Apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengannya?" Maka lihat pemuda yang sangat pemberani dan sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. "Wahai paman," kata sang pemuda, "aku mendengar Abu Jahal itu sering mengganggu Nabi, menyiksa Nabi sewaktu di Mekah." Karena pemuda ini orang Ansor, dia bukan orang Mekah ya, bukan muhajirin, dia orang Ansor. Dia hanya mendengar cerita bahwa yang sering mengganggu Nabi itu adalah orang yang bernama Abu Jahal. Maka dia pun berkata, anak muda ini berkata, "Demi Allah, kalau aku akan bertemu dengannya, maka tidak ada yang bisa memisahkan kami kecuali kematian, entah saya atau dia yang mati." Lihat keberanian sang pemuda, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membela kehormatan Nabi, untuk membela kemuliaan Nabi, untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia siap mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingin balaskan dendamnya Nabi. Masih muda sudah berani. Sementara Abu Jahal dikelilingi oleh sang pengawal yang sangat hebat, layaknya perisai yang tidak bisa ditembus. Kemudian tanpa ada perjanjian sebelumnya dengan saudaranya, setelah itu datang juga saudaranya yang satu, karena dia dua bersaudara, padahal sebelumnya mereka tidak melakukan perjanjian. Bertanya juga, "Wahai paman, di mana? Yang mana itu Abu Jahal? Saya dengar dia sering mengganggu Nabi, sering menyakiti Nabi di Mekah. Saya akan bunuh dia." Maka sejenak Abdurrahman radhiyallahu taala pun terkagum-kagum dengan dua pemuda ini, dua kaum muslimin yang sangat mudah belia ini. Lalu seketika itu mulailah Abdurrahman melihat Abu Jahal ini yang sedang dikelilingi oleh tentaranya, pasukannya, pengawalnya. Maka Abdurrahman pun sontak mengatakan kepada kedua pemuda ini, "Itu yang dijaga itu
yang dijaga ketat dengan pasukan yang hebat itu, itulah Abu Jahal. Maka belum selesai pembicaraannya Abdurrahman, dua anak muda ini seperti anak busur yang melesat dari busurnya. Langsung mereka berlomba seperti busur yang keluar dari panahnya. Berlomba mereka menghadang Abu Jahal, hingga mereka pun bisa menembus pertahanan dari pasukan Abu Jahal, dan mereka pun beradu dengan Abu Jahal. Dua anak muda ini berhasil beradu dengan Abu Jahal hingga mereka di sana saling tebas, hingga membuat Abu Jahal ini lumpuh, terbunuh. Lalu kedua pemuda ini segera kembali dan menemui Nabi SAW untuk berlomba memberikan kabar gembira kepada Nabi. Lihat sahabat ya, saking inginnya membahagiakan Nabi, berlomba lagi berdua ini, dua anak muda ini. Sampai di hadapan Nabi mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah membunuh Abu Jahal, musuhmu yang senantiasa menyakitimu di waktu di Mekah, sewaktu engkau di Mekah." Yang satu juga mengatakan, "Saya yang membunuh ya Rasulullah." Maka Nabi SAW pun melihat kedua pedang mereka yang telah berlumur dengan darah. Nabi pun mengatakan, "Kalian berdua telah membunuhnya." Lihat adik-adikku sekalian, keberanian sahabat di zaman Nabi. Manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul manusia pilihan Allah yang Allah pilih untuk menemani Nabi SAW dalam memperjuangkan agamanya. Manusia kesatria, manusia super yang memiliki keberanian di luar nalar kita. Masih muda, sudah tidak sayang dengan nyawanya untuk dikorbankan di jalan Allah. Kalau dulu yang berkorban di jalan Allah adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang rela dikorban, dijadikan korban oleh Ibrahim alaihissalam demi menjalankan ketaatan kepada Allah. Mungkin kita mengatakan itu kan Nabi, dapat wahyu, dapat petunjuk dari Allah. Ini sahabat Nabi SAW. Dan ada lagi dalam kisah perang Badar ini sangat betul-betul menakjubkan. Dalam peperangan inilah terlihat terpisahnya antara kesyirikan dengan ketauhidan, kesyirikan dengan ketauhidan, terpisahnya antara kekafiran dengan keimanan. Dalam peperangan ini dihadapkan seorang paman dengan kemenakannya, saling tebas, saling membunuh. Seorang anak dengan ayahnya saling berperang, di mana yang mereka pertahankan adalah keimanannya kepada Allah. Yang mereka perjuangkan adalah kalimat-kalimat Allah, bukan karena nasab, bukan karena hubungan kekeluargaan, tapi karena memperjuangkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dua anak muda ini, dua anak muda yang telah membunuh Abu Jahal ini, dia bernama, yang satu bernama Mu'adz, kemudian yang lain bernama Mu'awwaz. Keduanya adalah anak dari Afra. Mu'awwaz, adapun Mu'awwaz terbunuh dalam keadaan syahid pada pertempuran tersebut, terbunuh di perang Badar itu, sedangkan Mu'adz masih hidup hingga dia pun bisa menghadiri zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Nabi SAW pun memberikan kepadanya harta rampasan perang yang didapatkan dari Abu Jahal laknatullah alaih. Lihat keberanian, kepahlawanan para sahabat Nabi SAW. Ini baru anak mudanya,
baru anak mudanya, ya, belum yang tua-tuanya, belum orang tuanya. Nanti kalau kita sudah sampai kepada pembahasannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang berhadapan dengan anaknya, anak sendirinya, anak kandungnya, yang ketika itu anaknya masih berada dalam barisan kaum musyrikin. Dia berada dalam barisan kaum musyrikin, ingin memerangi Nabi. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu adik-adik sekalian. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberi kita keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya di dalam surga bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.